seorang ustadz sebar video dirinya joget di TikTok. Kok rada nganu ya? Jalan aja! Gue jalan aja ya! Waduh. Ya! Oke, ketemu lagi sama gue, Deddy Dul. Nah, kira-kira pekan ini kita mau bahas apa? Nampaknya kita nggak bahas yang berat-berat dulu ya. Kita bahas yang ringan-ringan, tapi ya tentu pastinya harus punya pesan moral nih buat para netizen yang budiman ya. Nah, yang pertama nih ada yang bikin panas banget sosial media, kabar yang cukup hits dan menyita perhatian publik. Nah, beritanya istri Ustadz Solmed, April Jasmine, sebar video dirinya asik berjoget di TikTok. Ini berarti istri seorang ustadz sebar video dirinya joget di TikTok. Kok rada nganu ya? Oke, tapi kita beresin dulu beritanya kali aja. Memang ada hal yang mendasar nih sehingga hal itu dilakukan. Nah, istri Ustadz Solmed asik berjoget TikTok mengenakan busana rapi serba putih dibalut jaket denim berwarna biru muda. April Jasmine yang merupakan istri Ustadz Solmed ini tampak tampil all out di depan kamera, melakukan tarian, menggerakkan tangan dan badan ke kanan dan ke kiri. Nah, hal ini pun membuat netizen riuh bergemuruh memberikan komentar. Nah, ada yang berpendapat bahwa harusnya sebagai istri seorang ustadz, pendakwah, penceramah tidak sepatutnya melakukan hal tersebut. Namun ada juga netizen yang memberikan komentar bernada membela April, istri Ustadz Solmed tersebut. Mereka menilai bahwa tidak ada yang salah dengan video tersebut. Pakaiannya sopan, tarian yang dilakukan juga oke. Ya namanya juga netizen ya, memberikan komentar kan adalah sebuah keharusan gitu ya. Nah, persoalan komentarnya positif, negatif, yaitu relatif, tergantung perspektif atau sudut pandang yang dipakai gitu ya. Ustadz Solmed pun udah memberikan klarifikasi nih. Lewat akun Instagramnya, Ustadz Solmed memberikan penjelasan bahwa hukum tarian dalam Islam bersifat ikhtilaf, atau masing-masing ulama memiliki perbedaan pendapat yang terdapat ruang ijtihad. Dalam hal ini, Ustadz Solmed berpendapat bahwa tarian itu boleh. Jauh sebelum hari ini, ulama-ulama kita sudah membahas soal tarian. Dan itu masuk kategori ikhtilaf. Di sana ada pintu ijtihad, di sana persoalan furu'iyat. Dan mereka semua berbeda, tapi mereka tidak saling mencela, tidak saling memaksa. Jangan maunya kita orang suruh ikut, sementara orang lain kita nggak mau ikutin. Saling mendengar, saling menghormati, itu yang diajarkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, clear ya. Ustadz Solmed, suaminya aja membolehkan istrinya menari atau menyebarkan video istrinya menari ke publik. Jadi kita sebagai masyarakat biasa, netizen yang rakyat jelata, ya hanya bisa menikmati konten-konten yang tersaji di publik gitu ya. Nah ini Koboi Fortuner Duren Sawit. Masih ingat dengan seorang pengendara mobil Fortuner lakukan aksi koboi di jalanan ibu kota Jakarta? Ingat gak? Yang ini nih videonya nih. Jalan aja! Gue jalan aja ya! Waduh. Ya! Ya jalan lah Pak, jalan Pak, iya jalan. Nih, lihat nih. Gila. Cabut udah. Urus sama polisi besok ya. Ya kan, pamer pistol mungkin maksudnya. Tapi ya kalau pamernya sambil nodong-nodong ya koboi juga sih ya aksi itu. Kronologi kejadian bermula saat Muhammad Farid Andika, pengendara mobil Fortuner, melintas di kawasan Duren Sawit yang lalu dengan sengaja menerobos lampu merah. Nah, karena aksi ugal-ugalannya tersebut, dua orang perempuan yang mengendarai motor jatuh tertabrak. Warga yang melihat pun langsung membantu sang pengendara motor dan juga menghentikan mobil Fortuner yang dikendarai oleh Mas Farid. Maksud warga menegur dan meminta Farid bertanggung jawab. Bukannya turun dan meminta maaf, dirinya justru dengan arogan
menodongkan pistol sambil marah-marah mengancam dengan pistol. Aksi koboi Farid tersebut pun sempat direkam warga yang berada di lokasi. Video tersebut pun akhirnya tersebar luas di media sosial dan mendapat beragam komentar warganet. Sudah langgar lalu lintas, nerobos lampu merah, terus nabrak pengendara, diberhentikan untuk minta maaf malah marah-marah. Loh, maksudnya apa iki? Mas ini anak siapa kok berani-beraninya gitu ya, ugal-ugalan di jalan raya, nodongin pistol ke warga di jalanan. Ini sih namanya koboi ya, aksinya ngawur ini. Ini yang kayak gini nih harus ditertibkan ini sama Pak Polisi ini. Ini perlu diusut nih. Nah ternyata setelah usut punya usut, dicari kesana kemari, ternyata Mas Farid ini adalah seorang pendiri dan CEO salah satu platform digital. Oke, CEO, oke, punya power, oke, tapi ya mbok jangan seperti itu ya kan. Beraksi semena-mena di jalan raya, ya, namanya jalan raya kan punya umat, punya umum, ya harus saling menghormati dong ya kan. Dan harus juga mematuhi lalu lintas ya untuk keselamatan bersama toh. Ya aksi yang dilakukan sama Mas Farid ini ya aksi ngawur ya, untung aja nih nggak dikait-kaitkan sama yang lagi rame kemarin ya kan. Maklum, ini kan lagi rame-ramenya nih, masih belum lama nih, lagi panas soal terorisme. Nah jadi untung nggak dikaitkan ke sana ya. Si koboi durian sawit pun akhirnya ditangkap nih sama Pak Polisi pas lagi ngumpet di parkiran mall. Ya mas, kalau mau ngumpet ya cari yang lebih oke gitu, mungkin di hutan, di laut, atau ke planet mungkin sekalian ya, biar aman dari segala makhluk. Nah tapi itu pistolnya dapat dari mana ya Mas Farid? Mas Farid ini kan sipil, warga negara biasa, bukan aparat atau bukan militer. Nah ini PR nih, harus dicari tahu nih dari mana nih asal usulnya pistol tersebut. Sekolah tatap muka udah boleh nih sama Kemendikbud. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa sekolah tatap muka sudah dibolehkan oleh pemerintah pusat sejak bulan Januari 2021. Kalau kita melihat kembali untuk rekap sedikit mengenai sejarah daripada implementasi SKB 4 Menteri ini ya, dari bulan Juli 2020 sebenarnya zona hijau dan zona kuning di berbagai macam daerah itu sudah boleh melakukan tatap muka ya. Dan di bulan Januari bulan ini semua daerah sudah boleh menerapkan tatap muka. Ini adalah kebijakan. Jadi banyak sekali yang selalu menanyakan kepada saya, baik netizen maupun lain, kapan sekolah buka? Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujui kepada setiap Pemda masing-masing. Keputusan itu dibuat sebab pertimbangan adanya kesulitan siswa-siswa di sejumlah wilayah, yang kesulitan wifi, yang kesulitan internet, dan ada juga beberapa siswa yang tidak memiliki HP atau smartphone. Sebab itu sejak Januari beberapa sekolah sudah ada yang menggelar pembelajaran tatap muka, namun dengan ketentuan yang ada seperti protokol kesehatan, pembatasan siswa di dalam kelas, dan juga jaga jarak. Untuk sekolah sudah ada 15% yang tatap muka, dan untuk perguruan tinggi sudah ada 60% yang sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nampaknya terkait kebijakan Mas Menteri untuk pembelajaran tatap muka ini ibarat memakan buah si malakama ya. Serba salah, ke kanan salah, ke kiri salah, maju salah, mundur salah. Membolehkan sekolah tatap muka ya tetap dikritik, melarang sekolah tatap muka ya juga tetap dikritik. Bagi masyarakat atau netizen yang mengkritik pemerintah terkait pembelajaran tatap muka yang belum digelar, itu mempersoalkan karena mall sudah dibuka, tempat wisata sudah dibuka, bahkan pilkada digelar. Tapi kok ini sekolah masih juga belum dimulai secara tatap muka? Ada apa? Nah, netizen bertanya. Adapun yang mengkritik soal sekolah tatap muka sudah dibolehkan, ya, mereka melihat bahwa kasus COVID-19 ini masih tinggi loh Mas Menteri. Apa nggak terburu-buru mengeluarkan kebijakan hal ini? Ini taruhannya generasi bangsa loh Mas Menteri. Anak-anak masuk ke sekolah masih rentan dengan penularan COVID-19. Sabar ya Mas Menteri ya, namanya rakyat, netizen pasti ingin memberikan pendapat, ingin memberikan masukan, ingin memberikan kritik yang konstruktif ya kan. Ya yang penting kritik yang diberikan membangun dan memang terbaik
Toh Mas Menteri kan juga memang terbuka dengan segala masukan dan kritikan dengan tujuan agar bisa melahirkan format pendidikan atau proses pembelajaran yang terbaik di masa COVID-19 ini. Bagi yang ingin melakukan sekolah tatap muka, dipersilahkan tapi dengan ketentuan yang ada dan keputusan diserahkan kepada Pemda. Bagi yang masih belum memungkinkan melakukan tatap muka atau harus PJJ, ya kan udah dikasih pulsa gratis kan ke siswa-siswa dan para mahasiswa. Nah, tapi soal pulsa gratis ini gimana ya? Ini sampai nggak sih ini sebenarnya ke siswa atau mahasiswa? Ini kayaknya perlu dicek nih sama Mas Menteri nih. Soalnya nampaknya memang ada beberapa keluhan dari siswa atau mahasiswa yang menerima kabar tersebut bahwa ada pulsa gratis untuk proses pendidikan, untuk proses pembelajaran, untuk proses kuliah. Tapi ya ujung-ujungnya kita ngeluarin pulsa sendiri tuh. Beli pulsa sendiri untuk bisa ikut kuliah. Oke, itu tadi ulasan dari Korekto untuk pekan ini. Semoga bisa memberi pesan moral atau manfaat untuk para netizen yang budiman. Jangan lupa di like, dikasih komen, dan jangan lupa di subscribe dan di share. Sampai jumpa dengan gue Deddy Dul. Bye.